Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat semuanya ya. Semoga selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Nah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, ada 3 materi yang akan kita pelajari nantinya, yaitu mengenai pengertian pernapasan pada manusia, jenis-jenis pernapasan pada manusia, serta bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Nah, sudah siap ya? Silakan disimak penjelasan dari Ibu Guru. Apa pengertian dari pernapasan atau bernapas? Bernapas itu adalah proses mengambil oksigen. Oksigen itu nama lainnya adalah O2 dan mengeluarkan sisa oksidasi, yaitu yang berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Jadi itu yang dimaksud dengan bernafas atau pernapasan, sistem pernapasan. Ya, jadi kita mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida serta uap air. Kita lanjutkan. Nah, jenis pernapasan pada manusia itu ada 2, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Nah, pada pernapasan perut itu terjadi 2 proses bernapas, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, ketika terjadi inspirasi itu berarti udara masuk, maka otot diafragma kita akan berkontraksi, kemudian tulang-tulang rusuk naik sehingga rongga dada membesar, tekanan di dalam lebih kecil daripada tekanan di luar. Nah, ketika terjadi ekspirasi atau pengeluaran karbon dioksida, maka yang terjadi diafragma akan berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada kita akan mengecil, dan tekanan di dalam itu lebih besar daripada tekanan di luar. Itu pernapasan perut. Jadi perlu diingat jika pernapasan perut itu dibantu oleh otot diafragma. Kemudian pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Nah, ketika terjadi inspirasi, proses inspirasi, otot antar tulang rusuk kita akan berkontraksi, tulang rusuk kemudian akan naik, paru-paru kita mengembang, rongga dada membesar, dan tekanan di dalam lebih kecil dibanding tekanan di luar. Nah, ketika terjadi ekspirasi, otot antar tulang akan berelaksasi, tulang rusuk kita turun, kemudian paru-paru kita menyusut, rongga dada membesar, dan tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan di luar. Jadi perlu diingat ya, jenis-jenis pernapasan pada manusia itu ada 2, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Jika pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma, sedangkan pernapasan dada dibantu oleh otot tulang rusuk. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk akan melalui hidung. Kemudian udara masuk di hidung akan masuk lagi ke pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring. Kemudian masuk ke batang tenggorokan atau namanya adalah trakea. Kemudian masuk lagi ke cabang batang tenggorokan atau bronkus. Dan yang terakhir masuk ke dalam paru-paru. Nah, kita akan mengenal masing-masing bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama hidung. Nah, hidung merupakan saluran yang pertama kali udara masuk di dalam tubuh kita. Ya, di dalam rongga hidung
itu terdapat selaput lendir dan rambut-rambut hidung. Apa fungsinya jika selaput lendir yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak itu berfungsi untuk menjaga kelembaban yang ada di rongga hidung. Kemudian rambut-rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama ketika kita menghirup udara. Nah, fungsinya tadi ya sudah Bintan bilang, jika di dalam rongga hidung ada rambut-rambut hidung atau rambut-rambut pendek, itu fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, kemudian setelah disaring, masuk dan dilembabkan oleh selaput hidung atau kelenjar minyak tadi ya. Yang kedua, setelah udara masuk melalui hidung, kemudian akan masuk lagi ke pangkal tenggorokan atau nama lainnya adalah laring. Laring, apa yang dimaksud dengan laring? Laring itu adalah saluran pernapasan yang membawa udara masuk ke trakea. Jadi, setelah tadi udara masuk melalui hidung, kemudian ke pangkal tenggorokan atau laring, dan laring adalah saluran untuk menuju ke trakea. Apa fungsi dari laring? Fungsi dari laring yaitu untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Berikutnya, setelah tadi masuk ke laring, udara akan masuk ke batang tenggorokan atau disebut nama lainnya adalah trakea. Batang tenggorokan atau trakea. Nah, apa yang dimaksud dengan trakea? Ya, trakea merupakan saluran penghubung laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Nah, organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Apa fungsi dari trakea? Fungsi trakea itu untuk menahan dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Jika kotoran tidak mampu ditangkap oleh cairan dari laring tadi ya, nah, bisa disaring kembali di dalam trakea atau batang tenggorokan. Setelah batang tenggorokan atau trakea, udara kemudian melewati cabang batang tenggorokan atau disebut juga dengan bronkus. Setelah trakea tadi, bronkus kemudian akan bercabang menjadi dua, ya, bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Tadi ya sudah di awal tadi bilang bahwa ada bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian apa fungsi dari bronkus tersebut? Nah, bronkus itu sebagai tempat untuk masuknya udara ke paru-paru dan keluarnya udara dari paru-paru. Jadi udara keluar masuk melalui dua percabangan tadi yang disebut adalah bronkus. Lanjutkan. Nah, setelah tadi udara masuk ke cabang melewati bronkus tadi, terakhir udara akan diproses ya, ditukar di dalam paru-paru. Paru-paru kita terdiri atas dua, yaitu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru tersebut dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Lapisan pembungkus paru-paru disebut pleura. Paru-paru kiri mempunyai 2 lobus dan paru-paru kanan mempunyai 3 lobus. Apa fungsi dari paru-paru tersebut? Paru-paru itu berfungsi untuk menukar oksigen dari luar dengan karbon dioksida dari darah. Di dalam paru-paru itu ada yang namanya nanti alveolus.
Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anakku, demikian penjelasan dari Bu Intan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga kalian paham. Jika belum paham, seperti biasa, boleh kalian japri ke nomor Bu Intan. Demikian anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.